Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan metode dan implementasi teorema Bayes. Adapun anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Bayu Haji Purnomo. Dan saya Haji Mukti Wibowo. Iya, kita langsung ke PPT slide pertama. Di slide pertama, di sini ada teorema Bayes. Memahami hubungan antar peluang. Teorema Bayes adalah konsep dasar dalam probabilitas yang memungkinkan kita untuk memperbarui keyakinan kita tentang suatu kejadian berdasarkan informasi baru. Teorema ini menguraikan hubungan antara pro- probabilitas suatu peristiwa dengan kejadian sebelumnya. Ya, teorema Bayes menyatakan bahwa probabilitas suatu peristiwa A terjadi mengingat peristiwa lain atau B telah terjadi dapat dihitung dengan menggunakan probabilitas awal atau probabilitas A dan probabilitas kondisional atau probabilitas B telah terjadi dengan kondisi A dikali dengan rasio probabilitas B terhadap probabilitas B yang telah terjadi sebelumnya di probabilitas A. Oke, untuk pertama itu ada probabilitas awal atau probabilitas A, probabilitas peristiwa A terjadi sebelum informasi baru diketahui. Lalu yang kedua ada probabilitas kondisional atau probabilitas B di mana kejadian probabilitas peristiwa terjadi mengingat peristiwa A telah terjadi. Lalu yang ketiga itu ada probabilitas marginal atau probabilitas B. Probabilitas peristiwa B terjadi tanpa mempertimbangkan peristiwa A. Dan yang keempat itu ada probabilitas posterior atau probabilitas A di mana B. Probabilitas peristiwa terjadi mengingat peristiwa B telah terjadi. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan teorema Bayes. Misalnya, dalam diagnosa medis, dokter dapat menggunakan teorema Bayes untuk memperkirakan probabilitas penyakit berdasarkan gejala pasien. Probabilitas awal mewakili probabilitas penyakit yang umum terjadi di populasi. Dan informasi baru atau gejala pasien dapat digunakan untuk memperbarui probabilitas penyakit. Di sini ada contoh, seorang pasien datang ke dokter dengan gejala batuk dan demam. Dokter mengetahui bahwa penyakit flu dan COVID-19 memiliki gejala yang sama. Di sini ada probabilitas awal peristiwa atau flu sama dengan 0,2 atau 2,96 populasi terjangkit flu. Peristiwa COVID-19 sama dengan 0,05 atau 5% populasi terjangkit COVID-19. Di sini ada probabilitas kondisional peristiwa batuk dan demam atau flu sama dengan 0,8, 80% penderita flu mengalami batuk dan demam. Peristiwa batuk dan demam atau COVID-19 sama dengan 0,7 atau 70% penderita COVID-19 mengalami batuk dan demam. Lalu ada rumus teorema Bayes. Rumus teorema Bayes untuk evidence tunggal dan hipotesis tunggal dapat dituliskan sebagai berikut, di mana probabilitas A jika B sama dengan probabilitas B jika A dikali dengan probabilitas A dibagi dengan probabilitas B, di mana probabilitas A di mana B adalah probabilitas posterior. Probabilitas A terjadi mengingat B telah terjadi. Kemudian ada probabilitas B di mana A adalah probabilitas kondisional. Probabilitas B terjadi mengingat A telah terjadi. Dan ada probabilitas A adalah probabilitas awal, probabilitas A terjadi. Kemudian ada probabilitas B adalah probabilitas marginal, probabilitas B terjadi. Selanjutnya di sini ada rumus teorema Bayes. Rumus teorema Bayes membantu kita menghitung probabilitas pos- posterior. Probabilitas A atau B probabilitas kejadian A. Mengingat kejadian B telah terjadi. Probabilitas B atau A probabilitas melihat bukti baru mengingat kejadian A telah terjadi. Probabilitas A probabilitas awal atau prior dari kejadian A. Probabilitas B probabilitas dari melihat bukti baru.
Oke, di sini selanjutnya ada contoh sederhana penerapan teorema Bayes. Misalkan kita ingin mengetahui peluang seorang menyukai kopi mengingat bahwa mereka adalah mahasiswa. Jadi kejadian A-nya itu adalah menyukai kopi, sedangkan kejadian B-nya adalah mahasiswa. Jadi probabilitas A adalah probabilitas seseorang menyukai kopi. Misalnya di sini itu 0,6. Kemudian probabilitas B jika A atau probabilitas mahasiswa menyukai kopi misalnya 0,8. Dan selanjutnya ada probabilitas B, probabilitas seseorang adalah mahasiswa, misalnya 0,2. Perhitungan probabilitas posterior dengan menggunakan rumus teorema Bayes dapat menghitung probabilitas posterior. Probabilitas A, di mana B, probabilitas seseorang menyukai kopi mengingat mereka adalah mahasiswa. Di sini ada rumus teorema Bayes untuk perhitungan berdasarkan nilai prior, bukti baru, dan probabilitas dari melihat bukti baru. Ya. Contoh soal diketahui probabilitas demam itu 0,4 dan probabilitas muntah itu 0,3 dan probabilitas demam jika muntah itu 0,75. Jadi pertanyaannya berapa nilai probabilitas muntah jika demam? Dan B, berapa nilai probabilitas jika probabilitas demam itu sendiri 0,1. Kita jawab untuk soal pertama, probabilitas muntah jika demam. Kita masukkan rumusnya seperti yang ada di teorema Bayes sebelumnya, yaitu probabilitas muntah jika demam dikali probabilitas muntah dibagi probabilitas demam. Jadi di sini kita lihat probabilitas demam jika muntah itu 0,75 kita masukkan di sini dan probabilitas muntahnya itu di 0,3. Kita kali 0,75 dikali 0,3 dibagi dengan probabilitas demam yaitu 0,4. Jadi mendapatkan hasilnya di 0,56. Jadi untuk eh, pertanyaan A itu didapatkan hasil di 0,56. Untuk berikutnya di pertanyaan B. Berapa nilai dari probabilitas muntah jika demam jika probabilitas demam itu 0,1? Ini hampir sama kayak sebelumnya, cuman kita ganti aja di 0,4-nya menjadi 0,1. Dia jadi didapatkan hasilnya di 2,25. Nah, jawaban di atas itu kurang tepat karena atau salah karena probabilitas haruslah antara 0 dan 1. Perhatikan, probabilitas demam harus lebih besar atau sama dengan probabilitas demam jika muntah. Untuk menghitung probabilitas demam jika muntah, harusnya adalah probabilitas demam jika muntah sama dengan probabilitas demam jika muntah dikali probabilitas muntah. Jadi sama dengan 0,75 dikali 0,3, maka didapatkan hasilnya di 0,225. Jadi probabilitas demam kurang dari 0,225. Untuk nilai probabilitas demam 0,1 tidak memenuhi syarat, sehingga menghasilkan perhitungan yang salah. Selanjutnya di sini ada rumus teorema Bayes. Rumus teorema Bayes untuk evidensi tunggal dan hipotesis ganda dapat dituliskan sebagai berikut. Probabilitas HI atau E sama dengan probabilitas HI kali PHI. Sigma NK sama dengan 1. Probabilitas E atau HI dikali probabilitas HK, di mana P probabilitas HI atau E adalah probabilitas hipotesis HI benar jika diberikan evidensi E. Probabilitas HI adalah probabilitas munculnya evidensi E jika diketahui hipotesis HI benar. Probabilitas HI adalah probabilitas HI atau menurut hasil sebelumnya tanpa memandang evidensi apapun. N adalah jumlah hipotesis yang mungkin terjadi. Oke, untuk berikut adalah contoh kasus untuk evidence tunggal ganda. Tabel di sini diberikan soal tabel berikut menunjukkan hasil tabel probabilitas bersyarat evidence E1 sampai dengan E3 dan hipotesis H1 sampai dengan H3. Misalkan pertama kali kita hanya mengamati evidence E3. Hitung probabilitas terjadinya hipotesis A, di mana H1 jika semula evidence E3 yang teramati, untuk B, H2 jika semula hanya evidence E3 yang teramati, dan C, H3 jika semula hanya evidence E3 yang teramati. Kita lihat tabelnya di sini ada probabilitas untuk H1, untuk I-nya sama dengan 1 dan sampai 3. Ini juga kita bisa lihat ke bawahnya. Jadi
Jawaban dari untuk soal tersebut adalah dengan menggunakan persoalan teorem Bayes untuk evidence tunggal ganda H1, H2, H3 dengan persamaan berikut. Ini seperti rumus yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kita masukkan aja di probabilitas H1 untuk evidence 3. Kita ubah di sini probabilitas evidence 3 jika H1 dikali probabilitas H1 per probabilitas evidence 3 jika H1 dikali probabilitas H1 ditambah probabilitas evidence 3 jika H2 dikali probabilitas H2 ditambah probabilitas evidence 3 jika H3 dikali probabilitas H3. Lalu kita tinggal masukkan aja nih yang ada di tabel sini untuk kita dapatkan perhitungannya. Jadi setelah kita masukkan semua, kita mendapatkan hasilnya itu 0,24 dibagi 0,71, yaitu 0,34. Untuk selanjutnya, untuk probabilitas H2 evidence 3 dan probabilitas H3 evidence 3 itu sama aja sama kayak yang tadi, cuman kita ubahnya aja di hanya menjadi H2. Jadi kita mendapatkan hasilnya itu untuk yang probabilitas H2 evidence 3 di 0,34 dan probabilitas H3 evidence 3 itu di 0,32. Nah, tampaknya bahwa hipotesis evidence E3 teramati kepercayaan terhadap hipotesis HI berkurang dan menjadi sama dengan kepercayaan H2. Kepercayaan terhadap hipotesis H3 bertambah, bahkan hampir sama dengan H1 dan H2. Misalkan setelah kita mengamati evidence 3, kemudian teramati pula adanya evidence E1. Hitung probabilitas terjadinya hipotesis H1 jika kemungkinan teramati pula adanya evidence E1, H2 jika kemudian teramati pula adanya evidence E1, H3 jika kemudian teramati pula evidence E1. Nah, persoalan ini adalah persoalan teorema Bayes untuk evidence ganda E1, E3, dan hipotesis H1, H2, H3 dengan persamaan seperti berikut. Ini kalian kita bisa baca aja sendiri, lalu kita masukkan nilai-nilainya ini yang ada di sebelumnya. Jadi kita mendapatkan hasilnya di 0,19 untuk probabilitas H1 untuk evidence E1 dan E3. Untuk probabilitas H2 untuk evidence E1 dan E3 ini hampir sama aja, cuma diganti aja H2, H1-nya jadi H2. Jadi kita mendapatkan hasilnya di 0,52. Begitu juga untuk probabilitas H3 untuk evidence S1 dan E3. Ini tinggal kita ubah aja H1-nya menjadi H3, kita sehingga mendapatkan hasilnya di 0,29. Lanjut, Bang. Selanjutnya di sini ada aplikasi teorema Bayes. Teorema Bayes memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti satu, medis untuk diagnosa penyakit, identifikasi risiko pasien. Dua, ilmu komputer, pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola atau klasifikasi. Tiga, ekonomi, prediksi pasar keuangan dan penilaian risiko. Empat, genetika, pemodelan genetik dan pengujian paternitas. Oke. Selanjutnya ada penerapan teorema Bayes di bidang teknik informatika. Di bidang teknik informatika, teorema Bayes sangat berguna terutama dalam satu, pengenalan pola, mendeteksi pola tertentu dalam data seperti mendeteksi email spam. Yang kedua untuk mesin learning atau pembelajaran mesin, metode naive-Bayes dalam klasifikasi data. Dan yang ketiga itu ada AI atau artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, meningkatkan akurasi prediksi berdasarkan informasi baru. Selanjutnya di sini ada keuntungan menggunakan teorema Bayes. Teorema Bayes menawarkan beberapa keuntungan. Di sini ada pembaruan informasi, memungkinkan kita untuk memperbarui keyakinan kita berdasarkan informasi baru, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan akurasi dan kejelasan dalam pengambilan keputusan. Tiga, di sini ada pengolahan data tidak lengkap, dapat diterapkan pada situasi dengan data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Oke, ini kemudian ada contoh penerapan teorema Bayes dalam pengenalan wajah. Teorema Bayes dapat diterapkan dalam sistem pengenalan wajah untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan data wajah yang diberikan. Pertama, data wajah. Sistem menerima input berupa gambar wajah, yang kemudian ada basis data wajah. Sistem membandingkan input dengan basis data wajah yang tersimpan.
Kemudian ada probabilitas kecocokan. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas kecocokan antara input dan wajah yang tersimpan dalam basis data. Terus yang terakhir itu ada hasil identifikasi. Sistem memutuskan apakah input merupakan wajah yang teridentifikasi dalam basis data. Di sini ada kesimpulan. Theorem Bayes merupakan alat yang kuat untuk memahami hubungan antara peluang dan memperbarui keyakinan kita berdasarkan informasi baru. Penerapannya yang luas di berbagai bidang menunjukkan pentingnya konsep ini dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, kurang lebih segitu aja untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.